Habis nonton video ini, gue jamin kalian bakal bisa ngasilin duit lebih banyak daripada yang lulusan sarjana. Dan buat yang masih kuliah, kayaknya kalian udah bisa nyetak duit bahkan sebelum semester 2 kelar. Gue mau cerita dikit nih. Beberapa waktu yang lalu, gue lagi santai terus ngopi bareng sama temen yang beberapa di antaranya ada yang masih muda juga, sekitar awal 20-an lah. Ngalor ngidul ngobrol tentang gimana kerjaan dan penghidupan, tiba-tiba salah satu dari yang muda ini nyeletuk nanya ke gue. Kak, kalau gue sekarang lagi ada duit nganggur sejutaan, enaknya invest apa ya? Obrolan pun lanjut dan dia cerita kalau sebenarnya dia udah punya rencana buat invest termasuk di saham dan macem-macem lah. Dan ya gue dengerin aja gimana dia lagi nyari jalan buat dapetin cuan dari investasi-investasinya itu. Well, pilihan ada di tangan masing-masing sih. Kalau kalian mutusin sejak dari muda buat masukin semua duit ke reksadana atau saham, dan beneran konsisten ngejalaninnya long term kayak yang udah pernah gue bahas di 2 video ini, gue yakin investasi kalian bakal tumbuh kok minimal 10% per tahun. Gak ada yang salah sama pilihan kalian, dan malah itu adalah cara yang safe banget buat hidup. Tapi ada tapinya nih, kalau kalian cuma fokus invest di aset keuangan doang, maka menurut gua pada saat itu juga secara nggak langsung, kalian udah menutup pintu rejeki buat potensi penghasilan dan sumber kekayaan yang jauh lebih gede. Oke, anggap aja saat ini kalian masih 18 tahun dan baru lulus SMA. Masih polos, belum ada pengalaman, gak punya skill, terus kalian nyemplung ke dunia kerja cuman bekal ijazah doang. Udah bisa ketebak dong gaji kalian bakal kayak apa? Kemungkinan besar bakal di bawah UMR, Pak. Nah, sekarang coba bayangin kalau abis lulus SMA, kalian fokus dulu 4-6 minggu buat kuasai skill baru. Misalnya, belajar video editing. Dengan begini, kalian yang mungkin awalnya cuman dihargai 2,5 juta per bulan, atau berapapun lah gaji minimum di daerah kalian, sekarang jadi bisa melipat gandakan kemampuan kalian menghasilkan uang cuman dengan ngeluarin budget kursus 300 ribuan. Gak percaya? Ini adalah penawaran harga yang gua dapet dari para video editor di Upwork buat ngerjain video-video yang kalian tonton di channel gua ini. Untuk kualitas yang menurut gua gak malu-maluin, ada yang nawarin $60 atau sekitar 900 ribuan dan kelar dalam 7 hari. Sedangkan buat yang kualitasnya di atas rata-rata dan kerjanya cepet, gue pernah ditawarin sampai $750 atau hampir 12 juta buat pengerjaan 4 hari, Pak. Jadi dalam 1 bulan, range income kalian sebagai video editor bakal ada di kisaran 4 juta sampai 40 jutaan. Bah, PHP aja loh, Kak. Mereka kan bisa dapat puluhan juta karena udah jago banget kali. Oh iya, jelas. Tapi sebagai pemula, gak salah juga kok kalau kalian pasang harga 500 ribuan buat editing selama 3 hari. Dan dalam 1 bulan, jadinya kan udah 5 jutaan. Tetap aja masih lebih gede daripada UMR. Dan yang paling penting, kalian bakal dapet pengalaman. Kalau kalian udah punya jam terbang 2-3 tahun aja, tarif kerja kalian juga udah pasti naik, lebih di atas itu. Jadi sekarang, kalau income kalian bisa naik 5-10 kali lipat seumur hidup dengan invest duit lembar merah beberapa doang selama 1 bulan, menurut kalian lebih worth it nggak dibanding invest di aset keuangan? Jelas iya dong kan? Cuman masalahnya, kebanyakan orang mikirnya kalau investasi itu cuman soal naruh duit segelondongan di deposito, emas, atau saham doang.
Padahal, investasi di skill yang bisa ningkatin income kalian sebenarnya jauh lebih menghasilkan, apalagi buat kalian yang masih muda. Simpelnya gini, buat ngehasilin duit, kalian harus punya sesuatu yang bisa ditawarin ke orang lain buat bantu atasin masalah-masalah mereka. Jadi, ada nilai ekonomis di dalam problem yang mereka hadapi dan ada tarif yang kalian patok buat jadi solusinya. Makin gede manfaat dari solusi yang kalian tawarin, maka makin gede juga cuan yang bisa kalian patok. Nah, solusi yang gue maksud di sini bisa berupa jasa, produk, atau apapun yang bisa kalian tawarin sesuai skill kalian. Oh iya, by the way, profesi video editing di atas adalah contoh yang kebenaran gue udah pernah bersentuhan langsung loh ya. Gak usah terpaku di sana dan kalian bebas pilih skill apapun. Cuman, buat memaksimalkan peluang kalian, saran gua, carilah skill yang bisa memanfaatkan adanya booming gig ekonomi saat ini, yang berbasis pada pekerjaan freelance atau proyek-proyek sementara yang bisa kalian dapat melalui platform online. Buat kalian yang masih bingung harus pilih skill yang mana, bisa tonton 2 video gua yang ini secara berurutan. Pengen jadi lebih pintar ngatur duit dan nabung? Pastinya dong. Soalnya kalau kalian cerdas ngatur keuangan, maka kalian bakal bisa ngebangun tambahan modal untuk lebih memperkuat lagi posisi finansial kalian saat ini. Nah, gimana tuh caranya, Kak? Kalian tinggal manfaatin semua duit lebih yang kalian punya, cuman buat dapetin duit lebih ini, kalian harus hidup hemat. Terus investasiin duit ini ke pengetahuan yang bisa semakin memperbesar income kalian. Ngelanjutin contoh di atas, dari duit nganggur 1 juta, kalian pakai 300.000 buat kursus video editing. Terus ambil project freelance dengan bayaran 500.000 per video. Kalau kalian bisa dapat 10 project sebulan, kan penghasilan kalian bisa nyampe di 5 juta per bulan tuh. Dan itu udah bersih pak, soalnya WFH. Keren kan? Nah setelah itu kalian bisa hidup sehemat-hematnya. Anggap kalian masih belum punya tanggungan dan tinggal juga masih nebeng ortu. Dengan begitu, pengeluaran kalian sebulan paling cuma 2 jutaan dan masih ada sisa 3 juta lagi. Nah, duit 3 juta ini kalian pakai buat beli ilmu lagi, ikut kursus, mentoring, workshop, bootcamp, atau seminar. Targetin minimal buat ikut 2 kursus lah setiap tahun. Dan kalau kalian disiplin ngejalanin ini selama 4 tahun, gue yakin hasilnya bakal jauh lebih berguna daripada ngabisin umur di 4 tahun kuliah. Yang menurut gue udah gak cocok lagi sama kondisi dunia kerja sekarang. Dan faktanya udah pernah gue bahas di video yang ini. Sebenarnya ada banyak banget kursus di luar sana. Online, offline, bahkan ada juga yang private coaching 101. Dan kalau gue jadi kalian, gue bakal fokus ke 2 hal aja. Pertama, ambil kursus yang makin mempertajam skill kalian saat ini. Dan yang kedua, mulai belajar skill buat investasi. Misalnya, kalian pengen tahu caranya ngedit video level expert, atau kalian pengen belajar gimana caranya memilih perusahaan yang layak invest. Kalian tinggal cari dan bayar orang yang ahli di bidang itu. Ikutin semua yang mereka ajarin, terus lihat hasilnya. Ikutin lagi, terus lihat hasilnya. Intinya, pastiin dulu kalau kalian udah bisa niru apa yang mereka lakuin. Barulah setelah itu, kalian bisa modifikasi dan kembangin sesuai dengan style kalian sendiri. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Jangan berpikir karena gue udah invest 2 juta buat coaching ini, berarti besok gue bakal jadi auto sultan. Nah ini salah pak. Satu orang aja gak akan bisa ngajarin kalian semua hal. Karena masing-masing mentor pasti punya pengetahuan dan pengalaman yang beda-beda. Belajar suatu ilmu sampai ahli
supaya bisa dipakai buat menghasilkan income gede, itu sama kayak lagi ngebangun jembatan pakai batu kali, Pak. Kalian harus kumpulin dulu batunya, terus harus dipasang satu persatu. Ibarat kata nih, batu kali ini adalah ilmu yang harus kalian pelajari. Bayangin kalau kalian perlu kumpulin dan susun 100 batu kali biar jembatannya rampung dan bisa dijadiin jalan buat ngejemput penghasilan kalian. Well, kesannya sih simple ya, tapi ada dua hal yang bikin ini agak tricky menurut gue. Pertama, kebanyakan orang itu kurang sabar buat ngejalanin prosesnya, Pak. Jembatannya aja belum kelar, tapi udah mikir, kok penghasilan gue masih belum kelihatan aja ya? Padahal mungkin aja kalian udah nyampe di batu yang nomor 98 nih. Artinya tinggal dikit lagi. Selain itu, kalian juga harus tahu kalau kecepatan orang buat ngebangun jembatan ini tuh tergantung dari seberapa baik mereka bisa ngertiin batu mana yang kurang pas dan sebaiknya dipindahin kemana. Terus yang kedua, kebanyakan orang itu gampang jenuh. Baru susun 2-3 batu, tiba-tiba udah pengen pindah ngebangun jembatan lain lagi. Dan gitu aja terus sampai akhirnya mereka punya banyak banget jembatan, tapi kondisinya cuma setengah jadi, dan gak ada yang bisa dilewatin. Buat gua, yang paling awal dan penting dipertimbangkan dalam urusan investasi itu adalah invest ke diri sendiri dulu, Pak. Karena ini bisa bikin duit kalian berkembang jauh lebih cepat ketimbang cuma pasrah di reksadana yang cuannya cuma 10%-an setahun. Dengan nge-boost skill dan pengetahuan kalian, maka income kalian bisa melesat 2 kali, 3 kali, atau malah sampai 10 kali lipat. Ini bukan cuma bacotan gue doang cuy, karena konglo-konglo yang paling tajir dunia pun juga ngelakuin hal serupa. Mereka bahkan bisa ngehasilin duit ribuan kali lipat lebih cepat dibandingkan investasi di aset pasif. You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling. And if you can somehow figure out how to have a calling, you have hit the jackpot, because that's the big deal. Makanya gak heran kalau Elon Musk cuma butuh 2 tahunan doang buat ngumpulin $1 juta pertamanya. Dan sekarang di saat umurnya baru 52 tahun, dia udah jadi orang terkaya nomor 2 di dunia dengan total kekayaan yang hampir 2 kali lipat dibandingkan Warren Buffett, si investor saham terbaik dunia yang sekarang udah berusia 93 tahun dan cuma berada di peringkat ke-6. Nah, oke, itu dia buat video kali ini. Thank you for watching, kalian semua luar biasa, and I will see you again very soon. Take care.